Oke, kita coba mengerjakan beberapa soal. Saya yakin teman-teman semuanya tidak ada yang merasa sulit dengan soal-soal pada video kali ini. Langsung saja yang pertama, Andi berangkat dari kota A pada pukul 08.40. Tiba di kota B pukul 11.34. Andi berangkat dengan kecepatan rata-rata 50 km dan beristirahat selama 30 menit. Oke, jaraknya berapa? Kira-kira begitu. Rumus. Nah, kalau rumusnya ini teman-teman yang sudah sangat familiar ya, yang sudah sangat Anda kenal ya. Nah, boleh dihafal begini. Jokowi boleh, atau Jokowau. Nah, boleh. Apa aja boleh, yang penting Anda bisa mengingatnya dengan cepat. Sekarang kita lihat. Dia berangkat pukul berapa? Berangkat pukul 8.40. Nah, ini berangkat ya, berangkat. Tiba pukul berapa? Tiba pukul 11.34. Nah, maka dari itu lamanya di perjalanan berapa lama? Mari kita hitung. Nah, kalau menghitung jam caranya begini teman-teman. Kalau dia tidak 34 dikurang 40, nah, nggak mungkin kita buat minus 6 gitu ya, karena ini hitungan jam. Langsung saja kita buat begini. Ini jadi 10.94. Kenapa 94? Karena 60 menit ditambah 34 menit, 94 menit gitu ya. Nah, ini baru boleh kita kurangkan. Ini dia. Maka jawabannya di sini 54 menit, di sini 2 jam. Katanya dia tadi istirahat berapa jam? Istirahat 30 menit. Nah, istirahat 30 menit. Maka ini juga kita kurangkan jadi 2 jam 24 menit. Nah, inilah dia. Inilah dia namanya waktu yang dipergunakannya selama di perjalanan. 2 jam 24 menit. Boleh kita sederhanakan supaya tidak ada bentuk menitnya ya. Maka ini bisa kita bagi 60 menit. Jadi 2 jam 24 per 60 jam gitu. Artinya kita sederhanakan lagi. Jadi ini tidak menit lagi ya, satuannya bukan menit lagi ini, tapi jam. Kita sederhanakan, ini kita bagi 6 jadi 4 ya. Ini kita bagi 6 jadi 10. Paham? Bisa kita sederhanakan lagi. Ini bagi 2 jadi 2, ini bagi 2 jadi 5. Boleh juga begitu. Maka langsung kita sederhanakan. Berarti ini 2 jam, 4 menit gitu ya. 2 jam, 2,4 jam. Nah, nggak ada lagi menitnya karena sudah kita bagi 60. 2,4 jam. Kira-kira begitulah dia. Lantas kita masukkan ke rumus. Jaraknya ditanya tadi. Kecepatannya berapa? 50 km per jam. Nah, jadi 50 kita buatlah begini. 50 km per jam. Waktunya berapa? 2,4 jam. Nah, maka ini bisa kita coret dulu jamnya. Jamnya dicoret. Jadi satuannya hanya kilometer gitu ya. Nah, ini juga nih satuannya hanya kilometer. Sekarang 50 kali 24. Jadi 120 kilometer ya. Paham? Jawabannya B.
Harus sudah paham teman-teman ya, ini hanya mengulang saja supaya refresh kembali. Berikutnya kita lihat. Jika seorang berjalan menempuh jarak 3/5 km dalam waktu 6 menit. Berapakah kecepatan rata-ratanya dalam jam? Nah, itu kira-kira arti bahasanya. Jadi kalau dia ditanya dalam bentuk jam, menit ini pun kita buat dalam bentuk jam gitu. Jadi berapa? 6 menit kalau kita rubah ke jam berarti dibagi 60. Atau 10 jam. Nah, boleh ya dibuat situ. Sekarang kita cari kecepatan, rumus yang tadi, Jokowi. Nah, sekarang yang ditanya kecepatan, maka K sama dengan J per W. Oke, kita buat. Jaraknya tadi berapa? 3,5 km. Berarti 3/5 ya. 3/5 dibagi, nah langsung sini aja deh, dibagi 1/10 sama dengan 3/5 dikali 10. Ini bisa kita sederhanakan. Seret sisa 2. Maka 2 kali 3 sama dengan 6 km per jam. Maka jawabannya adalah C. Gampang ya teman-teman ya. Gampang banget. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan diulang-ulangi lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Andi memperoleh nilai sekian untuk 5 ujian. Oke, 5 ujian dapatnya segini. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk yang keenam agar nilainya 85? Nah, cara penyelesaiannya gampang. Gampang sekali. Gini caranya. Nilainya ini semua kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Ditambah ujiannya 1 kali lagi. Kita sebutlah ini N. Boleh ya? Jadi berapa kali dia ujian ini? 6 kali, oke. Dibagi 6. Nah, sama dengan dia mengharapkan rata-ratanya berapa? 85. Oke, mari kita hitung. 80, 170, 250 ditambah 15, 400 ya. 400. 4 tambah 3, 7. 12 ditambah 7, 9. Berarti totalnya 419. Oke. 419 dibagi 6 tambah N ini ya, jangan lupa ya. Sama dengan 85. Maka 419 ditambah N sama dengan, dikalikan saja ini kemarin teman. 480 tambah 30, 510 gitu ya. Maka N sama dengan 510 dikurang 419. Nah, berapakah jawabannya ini? 10, 9 ini 1. Oke, jawabannya 91. Paham ya? Jawabannya 91. Kita lanjut. Cepat saja ini prosesnya. Karena hanya mengulang saja sebenarnya. Mari kita lihat. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi sepertiga. Jika ditambah air 2,5 liter lagi, bejana menjadi setengah volumenya. Berapakah kapasitas bejana tersebut? Nah, bahasanya begini. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi sepertiga. Berarti dia sepertiga dari volumenya dong. Nah,
ditambah 2,5 liter. Nah, ini kan satuan volume ini ya. 2,5. Bejana ini menjadi setengah katanya. Setengah. Berarti setengah dari volumenya. Oke. Kita sederhanakan. Maka ini 2,5 sama dengan setengah dikurang sepertiga volume. Nah, gitu ya. Maka ini bisa kita buat 2,5 sama dengan per 6. Nah, 6. Berarti dari mana caranya? 2 kali 3 gitu ya. Maka selanjutnya 3 dikurang 2, 1 per 6. Nah, 1 per 6 volume. Maka volumenya adalah 2,5 dikali 6. Maka jawabannya adalah 15. Berarti kapasitasnya berapa? 15. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, misalkan X rupiah dibagi merata kepada N orang. Setiap orang akan memperoleh 80.000. Jika dua orang bergabung pada kelompok di atas dan X rupiah yang sama tadi, X rupiah dibagi ke setiap orang, maka mereka memperoleh 60.000. Maka berapakah X? Cara cepatnya langsung saja 6 dikali 8. Jawabannya 48B atau KPK dari 6 dan 8. Berarti di sini bisa 24, bisa 48, bisa 72 gitu ya. Maka secara otomatis jawaban yang ada di sini adalah 48. Terkadang ada soal-soal yang tidak perlu diselesaikan dengan rumus, tetapi bisa digunakan dengan penalaran saja. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini teman-teman. Ini kan kita berbicara uang yang dibagikan ke beberapa orang gitu ya. Ada uang Anda sekian. Nah, ini kalau Anda bagi kepada sekian orang, dia dapatnya 80.000. Dibagi kepada sekian orang, dia dapatnya 60.000. Maka uang Anda itu berapa? Maka uangnya itu harus habis dibagi 80.000, harus habis juga dibagi 60.000. Kira-kira gitu kan? Maka berapa jawabannya? Tentu kita cari yang mungkin jawabannya adalah 480.000 dari soal ini. Pembuktiannya, kalau 320 habis dibagi 80.000, iya. Kalau dibagi 60.000 tidak habis, maka ini bukan jawaban. 520 begitu juga, 600 begitu juga. Dia habis dibagi 60.000 tapi tidak habis dibagi 80.000, kan begitu. 730, apalagi ini tidak habis di mana-mana kalau dibagi, ada sisanya. Maka yang memungkinkan adalah B. Tetapi karena ini masih latihan, Anda harus paham juga supaya meyakinkan Anda bahwa jawaban Anda itu benar. Karena masih latihan, bolehlah Anda kerjakan dengan menggunakan rumus. Di sini katanya ada uang sebesar X dibagi kepada N orang, setiap orang mendapatkan 80.000. Ada juga uang yang sama X dibagi N tapi tambah 2 orang, maka dia mendapatkan 60.000 setiap orang. Nah, dari sini kan bisa kita cari X itu adalah 80.000 dikali N.
Di sini bisa kita cari bahwa X itu adalah 60.000 N ditambah 120.000. Oke? Nah, ini X, ini X. Bisa kita satukan langsung. Kita buat warna merah. Berarti 80.000 N sama dengan 60.000 N ditambah 120.000. Maka ini kita pindahkan kemari, jadi 20.000 N sama dengan 120.000. N sama dengan 6 gitu ya. 12 dibagi 6. Nah, ini kan bisa dicoret, nolnya 4, nolnya 4. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan, kalau N-nya sudah dapat 6, tinggal kita masukkan kemari. Ini jadi 6. 80.000 dikali 6, 480.000. Nah, kalau pendekatan rumus atau diselesaikan secara rumus, jawabannya 480.000. Tetapi ini kan kejadiannya sepertinya kejadian sehari-hari ya, apalagi ini sudah baru saja lewat Lebaran. Nah, berarti ada orang yang bagi-bagi THR. Nah, jadi bisa Anda buat sendiri soalnya teman-teman. Seandainya uang Anda 100.000, nah kan gitu, dibagi ke dua ponakan Anda, masing-masing dapat berapa. Rupanya ponakan Anda datang lagi 3 orang, menjadi 5 orang, masing-masing dapat berapa. Nah, begitu Anda bisa membuat soal sendiri, Anda bisa jawabnya sendiri. Gitu. Saya kalau latihannya seperti itu teman-teman. Ada satu soal, saya kembangkan sendiri. Saya ganti-ganti angkanya, saya ganti sedikit narasinya. Makanya semakin sering mengerjakan soal, kita semakin paham. Oke, pertemuan kita ini singkat, jadi semoga bermanfaat untuk Anda semua yang sedang berusaha untuk lulus setiap ujian CPNS atau PPPK tahun ini. Tetap semangat teman-teman. Tetap berjuang, kita bertemu lagi di video berikutnya.